Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, tentang Pol Purnawirawan. Kasnya di bawah ngambil ya, di tempat sapam buat sapam. Bawah di bawah. Nanti kita tatap aja. Berbangga ya, Bapak Ibu punya Jadi mau orang yang mana, orang yang siapa? yang selalu rela dan mau berkorban untuk umat. Kita doakan semoga banyak jenderal lagi. Amin. Yang saya hormati Pak Sekjen dari para pengurus, ibu-ibu semuanya yang luar biasa telah memberikan ungkapan spirit yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Kita bangga punya ibu-ibu yang mau mengurus umat. Amin. Insya Allah selama masih ada semangat seperti ini tidak ada yang khawatir. 196 juta ya Pak jumlah umat Islam ini insya Allah akan sambil bahkan terus bertambah. Amin. Saya nggak tahu bicara apa itu Bapak sudah dijelaskan semua oleh Ibu yang tercinta ya dan terhormat. Izinkan saya mengingatkan singkat saja ya bahwa mari tantangan kita Bapak Ibu terutama mengajak umat kita itu untuk mencontoh ibu-ibu atau perempuan di dalam Al-Quran yang diiakan oleh Al-Quran dan mengajak umat kita untuk sama sekali jangan mencontoh perempuan yang tidak idolakan, bahkan untuk tidak hindari yang ada seperti itu perempuan di dalam masyarakat kita. Bapak sekalian, perempuan yang paling istimewa di dalam Al-Quran siapa? Ada seorang tokoh perempuan yang luar biasa diabadikan di dalam Al-Quran sebagai teladan orang-orang beriman. Siapa tokoh perempuan itu? Ada juga tokoh perempuan yang sangat jelek diabadikan dalam Al-Quran. Siapa perempuan paling jelek? Mari kita mencontoh apa gerangan yang menjadi biografi daripada perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai disebutkan sebagai figur teladan orang-orang beriman. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu, dan Allah menunjukkan satu contoh orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Siapa itu? Yang paling ideal perempuan dalam Al-Quran itu siapa? Siapa? Siti Asia. Istrinya Fir'aun. Siti Asia. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'at Fir'aun. Justru yang paling ideal perempuan dalam Quran itu istrinya Fir'aun. Aneh kan? Tapi siapa perempuan yang paling benci, paling jelek, pengkhianat dalam Quran siapa? Bilut. Dia bandingkan juga dalam Al-Quran. Wa daraballahu ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Perempuan yang paling jelek dalam Quran istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kebalik-balik. Tidak terbalik. Siapa bapak yang paling jelek di dalam Al-Quran? Paling jelek diabadikan juga dalam Al-Quran siapa ya? Siapa? Asa. Bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya berhala, tapi pencipta berhala untuk disembah orang lain. Luar biasa kan? Siapa
Anak yang paling durhaka dalam Al-Quran. Anaknya Nabi Nuh, Kanaan. Siapa lagi anak yang jelek dalam Al-Quran? Anak keduanya Nabi Adam, Qabil, teladan raja, pembunuh. Siapa suami yang paling jelek dalam Al-Quran? Siapa? Siapa Bu? Fir'aun. Yang penting bukan seperti suami istri. Jangan-jangan di rumah Fir'aun kecil. Siapa ibu yang paling ideal di dalam Al-Quran? Siapa yang paling indah, siapa yang paling dipuji dalam Al-Quran sebagai ibu? Maria. Ibunya Nabi Musa, wa umayna ila ummi Musa. Siapa lagi? Maryam, single parent, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam satu-satunya orang yang disebut dalam Al-Quran bahkan menjadi Nabi nama surah ya surah Maryam. Siapa anak yang paling saleh dalam Quran? Ismail. Atau dalam hadis lain disebutkan Nabi Ishak anaknya Siti Saka anaknya Nabi Ibrahim, bukan Ismail anaknya Siti Hajar. Hadis Umar itu yang paling yang disembelih itu adalah Ismail, tapi Umar yang disembelih adalah Ishak. Ada dua kelompok hadis, satu mengatakan disembelih Ishak, satu mengatakan adalah Ismail alaihissalam. Kalau dalam Bible itu jenis disembelih adalah Nabi Isa. Tapi dalam Quran tidak dikasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mau maafin, apa kelebihannya istrinya Fir'aun? Istrinya Fir'aun itu menjadi hebat karena dia mampu menyamakan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Dia membina, dia membesarkan Nabi Musa. Nabi Musa kecil bayi kan dipelihara oleh istrinya Fir'aun dikasih. Kita tahu sejarahnya sampai Nabi Musa itu makan bara api hampir itu ada Siti Asia. Tapi Siti Asia itu memberikan perhatian sama kepada suaminya. Sekalipun itu Fir'aun. Kenapa? Karena ma'rifahnya Siti Asia sudah sampai pada tingkat menyamakan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dua-duanya adalah menampilkan wajah Allah Asmaul Husna. Nabi Musa menampilkan wajah siapa? Wajah apa dalam Asmaul Husna? Wajah Al-Hadi. Allah Maha memberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk? Adalah malaikat. Itu kan malaikat. Siapa lagi? Para nabi, termasuk yang diberi petunjuk adalah Nabi Musa alaihissalam. Al-Hadi artinya apa? Maha memberi petunjuk, ya. Jadi orang-orang baik itu adalah wajah Al-Hadinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu-ibu yang hadis ini adalah representasi Al-Hadinya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan Fir'aun itu juga menampilkan wajah Allah yang lain, Al-Mudil, Maha menyesatkan. Iya kan? Kalau Allah menyebutkan dirinya namanya Maha menyesatkan, tapi tidak ada yang tersesat, sempurna enggak Allah? Kalau disebut Allah Maha pencipta tapi tidak ada ciptaannya, ada tukang kayu tapi tidak ada buatannya, tidak bisa kan? Itu hanya wacana. Setiap nama Allah itu harus ada pengejawentahannya. Allah Maha Al-Mudil, Maha menyesatkan, maka harus ada makhluknya yang tersesat. Siapa itu? Iblis, Fir'aun, preman, Syaitan, tukang begal. Itu wajah Allah dalam bentuk Al-Mudil. Jadi istrinya Fir'aun itu menjadi orang yang contoh orang beriman, yang sangat kuat imannya, sangat tinggi, bahkan puncak keimanan itu. Kalau orang itu sudah mampu menyamakan antara penderitaan dan kenikmatan. Kalau kita membedakan secara ekstrim antara kenikmatan dan penderitaan, itu orang itu tidak beriman, kurang sekali iman. Diuji musibah, menjerit, meratap di bawah. Tapi diuji kemewahan, mabuk dia di atas. Jarak antara kenikmatan dan penderitaan, jaraknya jauh. Itu orang tidak beriman. Tapi kalau orang itu sudah tidak membedakan lagi antara penderitaan dan kenikmatan, maka orang itu mencapai puncak keimanan. Diuji penderitaan, terima kasih surat cintamu ya Allah. Tidak turun sebuah musibah, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Jika diuji kemewahan, takut ya, jangan-jangan ini hijab baru aku, sehingga aku berjalan dengan Engkau ya Allah. Tidak mau. Siti Asia begitu menghadapi suaminya, aku melihat wajah Al-Mudilnya Allah. Begitu melihat Nabi Musa, aku melihat Al-Hadinya Allah. Dia memberikan servis yang baik kepada anaknya, servis juga yang baik kepada suaminya. Nah sekarang, mampu gak ibu menerima Fir'aun? Jangan-jangan Fir'aun kecil di rumahnya gak sanggup, apalagi kalau Fir'aun besar. Siti Asia itu Fir'aun raksasa seperti itu juga diterima dengan baik, makanya dipuji di dalam Al-Quran. Pembedaan secara ekstrim antara kenikmatan dan penderitaan itu bukti ketidakberimanan seseorang. Itulah wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Siapa perempuan yang jelek? Istrinya Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Nabi Lut. Siapa lagi? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wa amra'atuhu wa imra'atuhu hamalatan hatab. Istrinya siapa? Abu Lahab. Maka jangan ada yang mencontoh istrinya Abu Lahab. Siapa suami yang paling baik dalam Al-Quran? Pengetahuan Nabi Muhammad, karena semuanya adalah pada diri Nabi Muhammad. Antara lain Nabi Ayub, sekalipun dibuang oleh istrinya karena penyakitnya itu membusuk badannya ya, belatungan. Tapi begitu dia minum air ajaib di dalam gua, kembali jadi pemuda tinggi, sangat tampan. Yang dia cari bukan perempuan lain, dia cari istri. Kenapa? Aku sudah tahu kelemahan istri, kelebihannya juga aku sudah tahu. Apa artinya mencari perempuan lain? Nabi Ayub. Siapa lagi? Siapa bapak yang paling baik dalam Al-Quran? Ayo. Nabi Ibrahim. Siapa bapak? Luqman. Luqman itu single parent tapi melahirkan anak-anak saleh kan.
Jadi contoh Al-Quran ini sangat kita banget Quran ini. Jangan dibayangkan Fir'aun yang paling jahat, tapi ternyata istrinya paling baik. Jangan dikira Nabi itu semuanya baik, sekitarnya itu juga baik. Nabi itu anaknya dan istrinya pun juga adalah dihujat dalam Al-Quran. Ini satu bentuk buat kita semuanya. Kita itu manusia biasa. Mungkin kita orang baik berceramah berbalikan, tapi boleh jadi anak kita itu jelek. Kita hanya membalikan Nabi bahkan anaknya kan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan saling menghujat. Wah, ustazah tapi anaknya begitu. Karena ustazah udah Nabi begitu. Tapi juga jangan masa suaminya begitu. Apalagi istrinya. Ada seorang suami jelek tapi istrinya makmur dia orang baik. Ada suaminya Nabi, tokoh masyarakat, pemimpin umat, pemimpin negara, tapi istrinya bejat. Nabi itu Barang saya gue. istrinya itu. Barang aku aja. Jadi ini Al-Quran itu sangat manusiawi, mendekati kita, mencontohkan contoh-contoh yang sangat manusiawi. Jadi jangan kita menganggap harus meninggal karena bapaknya sudah hebat. Enggak. Ini juga berikan warning buat kita. Mentang-mentang ustazah kita menganggap diri kita paling baik dulu. Jangan-jangan anak kita itu kita nggak berhasil ramai. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat Al-Quran. Masya Allah, contoh yang paling baik untuk kita semua. Mari kita ambil iktibar. Ya, tidak mesti harus menjadi seorang nabi yang untuk melahirkan seorang istri yang baik. Fir'aun dan lahir sivilisasi. Jangan mentang-mentang sebagai nabi atau tokoh masyarakat dia lantas menganggap semua keluarga yang baik. Jangan selalu ada istri pejabat Nabi Nuh dan pejabat Nabi Nuh, pejabat Abu Lahab itu malah justru diabadikan namanya jelek dalam Al-Quran. Inilah Bapak Ibu sekalian. Semoga ibu-ibu semuanya menjadi tokoh membaharui dalam masyarakat yang mentransformasikan masyarakat kita itu terpuruk menjadi masyarakat yang berkualitas. Lebih baik lagi akhlak dari manusia seperti yang diceramahkan para ibu tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa.